Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-bayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah ba'da. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita bisa bertemu kembali di acara majelis malam Jumat disiarkan dari Kampung Cipondak, Kota Sukabumi. Alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 23 di malam ke-24 Dzulhijjah. Jadi ini adalah berarti malam Jumat terakhir di tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun kesalahan atau khilafan kita Allah mengampuninya, khususnya di malam ini, juga kepada keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, karib kerabat kita semuanya. Hadirin sekalian, di dalam majelis ilmu malam ini tidaknya ada 3 tema ya, yaitu yang pertama memperingati milad Imam Ali Al-Hadi An-Naqi radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang ulama pemimpin umat keturunan Rasulullah SAW. Beliau lahir itu miladnya di tanggal 15 Dzulhijjah. Di dalam hadis-hadis kita akan menemukan berbagai redaksi yang menyebutkan bahwa sepeninggal Rasulullah itu kita mempunyai sejumlah pimpinan yang harus diikuti. Di depan saya ini ada kitab, ya, bisa dilihat pemirsa semuanya, Sahih Muslim. Nah, ini ya, kitab Sahih Muslim. Di sini di dalam kitab Al-Imarah itu bab An-Nas tabi'a li Quraisy wal khilafah di Quraisy. Jadi orang Quraisy itu menjadi ikutan bagi manusia, dan khilafah atau kepemimpinan politik itu juga berasal dari suku Quraisy. Ini diantaranya ada hadis yang menyebutkan di hadis ke-1821, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Jarir an Husain an Jabir bin Samurah qala, berkata, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Haddatsana Rifa'ah ibnu Al-Hashim Al-Wasiti wal lafzi lahu. Haddatsana Khalid yakni ibnu Abid an Husain an Jabir bin Samurah qala dakhaltu ma'a abi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke rumah Nabi bersama bapakku gitu. Fasami'tuhu yaqulu, dan aku mendengar Rasulullah bersabda.
inna hadzal amra la yaqdi hatta yamdiya fihi 12 khalifah. Jadi urusan ini akan tidak akan berakhir sampai datangnya atau tegaknya 12 khalifah, 12 khalifah. Qala tsumma takallama bi kalam khafiya alayya. Kemudian Rasulullah berkata dengan kalimat yang samar-samar atau pelan gitu ya, yang aku tidak bisa mendengarnya. Qala aqultu abi ma qala aku bertanya kepada bapakku, Abi, ma qala, apa yang beliau sabdakan? Kemudian bapaknya berkata, kulluhum min Quraisy, bahwa semuanya berasal dari Quraisy. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan ada 12 khalifah. Di kalimat lain ada 12 amir, ada 12 imam, apapun penyebutannya. Jadi ada 12. Secara umum kita tidak akan sulit ya kita menemukan nama-nama yang 12 itu. Kalau dilihat dalam diskursus pembahasan tentang politik Islam, akan sangat banyak pendapat. Yang 12 itu siapa saja? Para ulama banyak yang tidak sepakat. Bahkan ada yang akhirnya berkesimpulan ada 12-nya bukan 12 katanya. Jadi padahal penyebutan 12 itu sudah jelas 12, 1, 2, 3 sampai 12. Nah, inilah yang mungkin perlu kita kaji lagi. Nah, dalam riwayat yang lain bahwa di antara 12 khalifah itu adalah orang yang sedang kita peringati kelahirannya, yaitu Imam Ali Al-Hadi radhiyallahu anhu atau alaihi salam. Begitu ya. Jadi itu awalnya dari sana. Jadi ini salah satu ulama keturunan Rasulullah yang keilmuan dan akhlaknya begitu sempurna, menjadi ikutan anutan bagi masyarakat pada saat itu dan sampai sekarang juga. Karena nilai-nilai yang beliau wariskan itu sangat banyak ya. Beliau memegang tampuk kepemimpinan keimaman itu sampai disebutkan pada usia 8 tahun. Ini masih sangat, ini ulama masih anak-anak ya. Tapi beliau bisa menjadi bisa membuktikan bahwa derajat yang tinggi itu dengan izin Allah bisa dicapai. Salah satu yang ingin kita kaji di poin yang pertama ini itu adalah dari kitab Tuhfatul Uqul. Ini apa di antara perkataan atau kata hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Wa qala alaihi salam, Imam Ali Al-Hadi alaihi salam berkata, "Man yattaqullaha yattaqo." Siapa yang takut kepada Allah, dia akan ditakuti oleh makhluk. Wa man ata'a Allah yuta'u. Siapa yang menaati Allah, dia akan ditaati oleh makhluk. Wa man ata'a al-khaliq lam yubali sakhatal makhluqin. Siapa yang takut pada pencipta, dia tidak akan khawatir dengan kemarahan makhluk. Wa man asqatal khaliq falyabqan ayyuhalla bihi sakhatul makhluqin. Siapa yang membuat pencipta marah, yakinlah makhluk akan marah kepadanya. Di sini kita bisa menarik pelajaran bahwa orientasi hidup seorang muslim, seorang mukmin adalah Allah, adalah Tuhan yang Maha Esa. Ketakutan kita yang paling utama, bertakwa kita
rasa takut kita itu adalah kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka kita akan ditakuti akan oleh makhluk. Siapa yang menaati Allah, dia akan ditaati oleh makhluk. Siapa yang takut kepada pencipta, dia tidak akan khawatir dengan kemarahan makhluk. Siapa yang membuat pencipta marah, ya makhluk akan marah kepadanya. Jadi mungkin ini menjadi sebuah tips bagi pemimpin, ya. Kita semua kan pemimpin ya di keluarga. Mungkin ada yang pemimpin di organisasi, ada yang pemimpin di skup-skup tertentu. Itu syaratnya kalau dia ingin ditaati oleh bawahan, gitu ya, oleh orang-orang banyak, berarti dia harus taat kepada Allah. Itu kuncinya itu. Supaya dia ditakuti oleh yang lain, ya dia juga harus takut kepada Allah. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak takut kepada Allah, ya manusia juga menyepelekan, meremehkan kita. Gitu ya. Di depan mungkin dia menghormati kita, tapi di belakang dia menjelekkan kita. Ini ajaran moral tauhid yang sangat kuat ya dari Imam Ali Al-Hadi, supaya kita semua berusaha mencari keridhaan Allah. Nah, kalau kita menjadikan Allah itu marah, maka pasti makhluk-makhluk pun akan marah kepadanya. Dalam poin kemarahan itu berarti di sana ada batas yang terlewati, ya. Batas-batas yang Allah sudah tetapkan itu mohon untuk tidak dilanggar. Batasan yang paling berat itu diantaranya apa? Bagaimana kita menjaga hak hidup orang lain. Jangan sampai abang-abang pimpinan gitu ya, dia bisa menghukum bawahannya seenaknya. Hati-hati. Yang Allah haramkan perjudian, misalkan zinahan, selain tadi pembunuhan, gitu ya. Nah itu harus dihindari oleh pimpinan. Maka ketika ada yang bertanya, kira-kira boleh nggak ya suatu daerah mengeluarkan perda untuk legalisasi miras, misalkan ya minuman keras. Saya berpendapat itu tidak boleh, gitu ya. Karena meskipun akan ada manfaat dari segi investasi, cuan, fulus, gitu, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya, dosanya akan jauh lebih besar madorotnya ketimbang manfaat yang didapatkan, gitu. Jadi mungkin dari praktek-praktek yang melanggar itu suatu daerah mendapatkan pemasukan katakanlah 10 miliar, tapi dampak yang ditimbulkan mungkin 15 miliar, gitu. Nah ini harus kita sadari bahwa aturan yang Allah buat itu pasti untuk kemaslahatan manusia. Itu mungkin poin yang pertama ya. Jadi itu berkaitan dengan kelahiran Imam Ali Al-Hadi. Itu sebetulnya di tanggal 15 Dzulhijjah itu juga bertepatan dengan kelahiran saya Al-Hur almarhum, tapi jadi ketika lahir sudah meninggal, jadi tanggal kelahirannya dan tanggal wafatnya sama, itu tanggal 15 Dzulhijjah dengan Imam Ali Al-Hadi 7 tahun lalu. Poin yang kedua yaitu peringati Idul Qadir atau khutbah Rasulullah pada saat selesai Haji Wada di tahun 10 Hijriah, di mana kita mengetahui dalam sejarah bahwa Rasulullah setelah menunaikan ibadah haji yang terakhir itu dari Mekah kembali ke Madinah bersama kurang lebih 100.000 para sahabat itu. Dan di tengah jalan, di tempat di persimpangan, Rasulullah menyuruh untuk berhenti, menunggu yang belum datang dan memanggil yang sudah terlewat supaya berkumpul di tempat itu.
Menariknya di dalam Sahih Muslim ini juga keterangan seperti itu ternyata ada ya. Ini saya menemukan ternyata ya ini memang kemarin pernah dibahas ada guru kita Fauzil Ahmad, dan ketika saya baca, saya buka kitabnya, oh iya betul, ternyata ada di Sahih Muslim, gitu ya. Itu kita ambil dari kitab Manaqib ya. Sebentar, Saya cari dulu. Jadi nah ini ya. Jadi di kitab yang ke-44 Manaqib Fadail as-sahabah radhiyallahu taala anhum, fadilah keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini di bab min fadail Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di halaman 913 ya. Di halaman 913 coba kita lihat. nah ini ya. Itu ada bab bin fadail Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di hadis ke 2408 ya. Hadisnya Cukup cukup panjang gitu. hadisnya cukup panjang. Di sini ada keterangan bahwa tempat di mana khutbah itu disampaikan itu adalah tsumma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri yauman dina khatiban, itu Pada suatu hari berkhutbah ya, menyampaikan ceramahnya di ma'id yud'a khutban gitu. Jadi tempat itu diberikan dikenal dengan khub baina Makkah wal Madinah. tidak ada satu Tempat di antara Makkah dan Madinah namanya khubban. di dalam Dalam keterangan lain itu yang disebut sebagai ghadir khub. Kalau dilihat di Google Map itu ada ya, ada mapnya itu ada jelas tempat itu ada di antara Makkah dan Madinah. Nah, kemudian di kalimat-kalimat bawahnya itu Rasulullah itu berwasiat gitu ya. berwasiat. Ada tarikun fikum taqalaini, aku tinggalkan bagi kalian taqalaini, itu dua pesan yang berat gitu ya, dua hal yang sangat berat. Awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah, fihi al-huda, di dalamnya ada petunjuk, wan nur dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kitab Allah itu, wastamsiku bih, berpegang teguhlah kepadanya. Ta'ala kitabillah warahmah fi tsumma qala, dan yang keduanya itu adalah wa ahlu baiti, yaitu keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku, keluargaku. Disebutkannya sampai 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Gitu. Ini di dalam keterangan sejarah itu adalah kejadian ini terjadi tanggal 18 Zulhijjah, itu tahun 10 Hijriah. Hanya kita mengingat diri kan sebagai wajib itu. Jadi di antara wasiatnya itu adalah meninggalkan
perkara yang sangat berat, yaitu kitab Allah dan keluarga. Ya. Kalau kita menerjemahkan secara sederhana, berarti yang memahami kitab Allah itu hanyalah ahlul bait atau keluarga Rasulullah SAW. Dalam hadis lain disebutkan keduanya tidak akan berpisah sampai bertemu dengan aku di Al-Haud, di telaga Rasulullah di hari kiamat. Maka di dalam kitab-kitab sejarah, penjelasan kitab-kitab yang lainnya, hadis-hadis yang lainnya, di tanggal 18 Zulhijjah itu kemudian Rasulullah bersabda dari khutbahnya yang sangat panjang itu, man kuntu maula ada aliyun maula, siapa yang aku menjadi pemimpinnya maka Ali bin Abi Thalib juga adalah pemimpinnya. Sehingga itu menjadi pesan politik menjelang kehidupan terakhir Rasulullah SAW. Karena setelah itu di antara 2 sampai 3 bulan Rasulullah akhirnya kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah momentum yang kedua. Kemudian di momentum yang ketiga itu adalah berkaitan dengan Yaumul Mubahalah, yaitu hari Mubahalah itu apa namanya, saling bersumpah gitu ya, saling bersumpah untuk menunjukkan argumentasi kebenaran ketika dua orang berdebat tidak menemukan titik temu. Nah, begitu ya. Sekali lagi, kalau dalam tradisi lokal atau kearifan lokal bangsa Indonesia, kita mengenal sebagai sumpah pocong. Ya, sumpah pocong itu masih ada ya kalau di daerah Jawa biasanya. Dia menuduh seseorang itu, si A menuduh si B menolak, gitu kan. Kemudian akhirnya disaksikan oleh seluruh kampung, gitu kan. Ada ketuanya dibawa ke masjid, dua-duanya dikasih kain kafan, gitu kan. Kemudian bersumpah, saya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak melakukan itu. Kalau saya melakukan itu, saya siap mendapatkan azab, siksa 7 turunan, misalkan kayak gitu ya. Yang menuduh pun sama. Aku bersaksi demi Allah bahwa aku menyaksikan dia melakukan perbuatan itu. Kalau aku bohong, aku juga siap dihukum, aku juga siap disiksa. Itu mubahalah itu tidak terjadi sebetulnya, Pak ya. Karena waktu itu rombongan Kristen Dajjal itu berdialog dengan Rasulullah terkait dengan akidah, khususnya pandangan mengenai Nabi Isa ibnu Maryam. Itu ada perbedaan yang signifikan bahwa Nabi Isa itu apakah sebagai makhluk Tuhan gitu, atau makhluk Tuhan plus, nah, gitu ya. Mungkin itu yang menjadi titik perbedaannya. Tuh. Dari pihak Dajjal itu mereka meyakini bahwa Isa itu adalah putra Allah. Sedangkan Rasulullah menyebutkan Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, itu. Jadi, sehingga mereka tidak bisa menerima itu. Kemudian ayolah kalau gitu gitu ya, kita bermubahalah di suatu tempat gitu. Kemudian di waktu yang dijanjikan, mereka rombongan itu datang. Kemudian dari kejauhan melihat Rasulullah dengan wajah-wajah yang bercahaya gitu. Di sana ketika dilihat makin dekat, ternyata Rasulullah itu menggandeng Siti Fatimah, putrinya, bersama suaminya Imam Ali, bersama kedua cucunya Imam Hasan dan Imam Husain. Kemudian
pihak rombongan Najrah itu mengatakan, gawat ini, nggak boleh terjadi ini, kita nggak boleh bersumpah-sumpah ini. Kenapa? Karena kalau Muhammad gitu ya datang membawa sahabat-sahabatnya, membawa pasukan yang banyak, kita pasti menang. Ternyata Rasulullah datang membawa keluarganya, dan itu dalam sunnah-sunnah para nabi sebelumnya, kalau membawa keluarganya itu berarti bersama kebenaran. Udah, jangan. Seandainya Muhammad sekarang berdoa gunung ini ditimpakan pada kita, itu pasti terjadi. Ya, mundur. Nah, ini mereka mengadakan dicatat sejarah gitu ya, nggak jadi sejarah. Ini menunjukkan bahwa Yaumul Mubahalah itu sesuatu momentum yang menunjukkan nyambung dari yang tadi itu. Udzakirkumullah fi ahli baiti. Nyambung dari yang tadi itu. Adanya Isna Asyara Khalifah gitu. Ada 12 khalifah. Kemudian berwasiat tentang Al-Quran dan keluarganya. Nah, itu jadi nyambung ke sana. Maka Ahlul Bait Rasulullah itu menjadi hujjah Allah di muka bumi ini, bersama dan setelah Rasulullah wafat gitu ya. Jadi Yaumul Bahalah itu menunjukkan argumentasi yang sangat kuat yang membuktikan bahwa kebenaran itu bersama Rasulullah dan keluarganya. Sampai disebutkan adalah diri-diri kami itu berarti Rasulullah bersama Imam Ali. Ini menunjukkan kedekatan, tidak hanya kedekatan sebagai darah saja, tapi kedekatan spiritual, bahwa Rasulullah dan Sayyidina Ali adalah dua pihak yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu barangkali sambungan kita dengan Yaumul Bahalah itu. Poin yang bisa kita ambil diantaranya adalah ketika terjadi perbedaan pendapat, kita harus legowo menerima pendapat orang lain. Tapi yang kedua juga kita punya kewajiban untuk menyampaikan argumentasi yang ilmiah tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang jelek gitu ya. Jadi kita sekarang dalam masa di medsos itu kita bisa berdebat sangat banyak ya. Saya sendiri diserang banyak orang itu gara-gara saya membela Iran ketika melawan Israel. Saya membantah bahwa itu perang sandiwara, itu perang saudara, itu perang settingan. Saya membantah itu, kemudian diseranglah oleh yang lain dengan argumentasi yang tidak nyambung. Bukankah Iran dengan Israel itu adalah keturunan yang sama gitu ya, dari atasnya macam-macam ya teori yang dibuat-buat gitu ya. Ini udah jelas peperangan yang terjadi ini tentang hak dan batil bisa kita saksikan langsung bahwa rezim pelaku genosida itu sudah ditolak secara kemanusiaan oleh seluruh masyarakat dunia, kecuali oleh para elitnya yang memang mereka punya niatan yang tidak baik. Dan di malam ini mari juga kita doakan sekali lagi para penjual di jalan Allah, semoga mereka mendapatkan perlindungan dari Allah dan kemenangan yang nyata. Nasrul minallah wa fathul qarib. Demikian majelis ilmu kita, tentu banyak kesalahan, banyak kehilapan, banyak kekeliruan dan sebagainya. Mohon maaf dan mohon diluruskan, memberikan masukan dari para ikhwan semuanya, para pemirsa semuanya. Sekali lagi di malam Jumat ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada para ahli kubur dan semuanya, memberikan kesehatan kepada yang sedang sakit, kemudian yang sedang terikat dengan hutang-hutang semoga Allah membebaskan, yang ada hajat-hajat semoga Allah tunaikan. Juga kita ucapkan selamat ya kepada Pak Yayan ini yang baru kelahir ya, jadi punya cucu ya hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak
Yayan sekeluarga, bayinya, kemudian ibunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, kita semua juga mendapatkan keberkahan. Ala hadhihi dia wali kulli dunya salihah ziyaratu fi safina Mustafa sallallahu alaihi wasallam nasallu asyrafal baraka wal husnul khatimah bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad al-Fatihah bismillah sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya, perhatiannya. Setelah ini ditutup, terakhir kita membaca doa dari Sayyidina Sajadiyah untuk para pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.